Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tentang kitab Akhlaqul Banin. Salah satu kitab yang sering dipelajari di pesantren-pesantren. Bahkan ini adalah kitab yang utama yang wajib dipelajari oleh setiap santri. Kitab ini dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Al-Baraja. Beliau menulis ini karena kesadaran beliau atau keinginan beliau untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya berakhlak. Oleh karena itu, di dalam kitab Akhlaqul Banin tidak hanya membahas tentang akhlak kepada satu orang, tetapi kitab akhlak ini menjelaskan akhlak kepada siapa saja, baik kepada orang tua, guru, bahkan teman dan sebagainya. Oleh karena itu, kitab akhlak ini sangat penting untuk dikaji kembali. Karena melihat realita yang terjadi saat ini, banyak anak-anak yang telah kehilangan etika dan moralnya. Maka tidak sedikit kita temukan di berita-berita ataupun di TV anak yang berani melawan orang tuanya, bahkan mereka berani melawan gurunya. Nah, oleh karena itu kitab ini sangat penting untuk kita kaji kembali. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tentang satu bab ya. Satu bab di dalam kitab Akhlaqul Banin. Semoga walaupun sedikit tapi bermanfaat. Pada bab yang pertama, di sini Syekh Umar Ahmad Al-Baraja menulis tentang bimada yatakhallaqul waladu. Bagaimana akhlak seorang anak, atau dengan apa seorang anak itu berakhlak. Yajibu 'alal waladi ayatakhallaqa bil akhlaqil hasanah min sigharihi. Di sini beliau menyampaikan bahwa wajib bagi setiap anak itu berakhlak yang baik dari semenjak kecil. Jadi akhlak ini diajarkan dari semenjak mereka kecil, bukan setelah mereka besar. Kenapa? Liya'isha mahbuban fi kibarihi, agar nanti ketika mereka besar mereka dicintai oleh orang-orang di sekitar mereka. Oleh karena itu, mulailah mendidik anak berakhlak dari semenjak kecil, agar ketika dia besar nanti dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Wa yarda anhu rabbuhu, dan agar Allah meridhoinya. Wa yuhibbu ahluhu wa jami'un nas, dan keluarganya mencintainya karena dia berakhlak. Wa jami'un nas, dan seluruh manusia. Jadi ketika anak diajarkan berakhlak dari semenjak kecil, maka dia ketika besar akan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya, dan Allah pun meridhoi dengan akhlaknya, dan dia akan disenangi oleh semua manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wajibu alaihi aidan, dan wajib juga atasnya. Jadi atas seorang anak kecil itu wajib
ayyabta'ida 'anil akhlaqil qabihah, agar menjauhi perbuatan-perbuatan atau akhlak-akhlak yang jelek atau yang tidak terpuji. Jadi semenjak kecil seorang anak harus diajari tentang akhlak-akhlak yang jelek agar mereka menjauhi seperti itu. Kaila yakuna makruhan, supaya nanti ketika mereka besar mereka tidak menjadi orang yang dibenci atau tidak disukai atau tidak disenangi oleh orang lain karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek seperti itu. Jadi ajakan mereka untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. La yarda anhu rabbuhu. Nah, dan Allah pun tidak ridho dengan dia, dengan akhlak yang buruk itu. Jadi ketika seorang anak memiliki akhlak yang kurang baik atau buruk, maka Allah pun tidak ridho dengannya. Wala yuhibbuhu ahluhu, dan keluarganya pun tidak mencintainya. Wala ahadun minan nasi, dan tidak seorang pun dari manusia yang akan suka dengannya. Jadi ketika seorang anak memiliki akhlak yang kurang baik, maka tidak seorang pun dari manusia yang menyukainya. Oleh karena itu, seorang anak harus dididik untuk memiliki akhlak yang baik dari semenjak kecil. Ajarkan mereka, tanamkan mereka akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlakul karimah, agar ketika mereka besar nanti dicintai oleh semua manusia, bukan dibenci oleh manusia. Baik, dari saya cukup sekian. Selanjutnya akan kita sambung kembali di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.